Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hoirul Aziz Husyairi, SEMSI, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Akmarina dengan NIM J3J218483. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Cibugari Cafe pada Agrowisata Cibugari, Jakarta Timur. Hal yang melatar belakangi adanya ide pengembangan bisnis ini, yaitu meningkatnya konsumsi susu sapi murni di Indonesia tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel konsumsi susu sapi murni di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,82%. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 112,54%. Dan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami pertumbuhan 106,71%. Adapun tujuan dari ide pengembangan bisnis ini, yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada agrowisata Cibugari. Yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis dengan mengkaji kelayakan berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial. Lokasi praktik kerja lapang dilaksanakan di agrowisata Cibugari yang terletak di Jalan Peternakan Raya Blok C. Sumber data diperoleh dari pemilik dan karyawan perusahaan, Badan Pusat Statistik, Internet, dan buku. Untuk teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, pengamatan, diskusi, studi literatur, dan kepustakaan. Yang ketiga, keragaman perusahaan. Sejarah perusahaan. Pada tahun 1980, daerah Kuningan merupakan daerah peternakan sapi perah khususnya rakyat Betawi, atau dikenal dengan nama Kantong Susu Jakarta. Seiring berjalannya waktu, daerah Kuningan ini berkembang menjadi pusat bisnis dan perkotaan sehingga berdampak terhadap usaha peternakan sapi perah di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta dengan SK Gubernur Nomor 300 Tahun 1986 membuat relokasi usaha peternakan sapi perah dari daerah Kuningan ke Pondok Rangon. Setelah pemindahan lokasi usaha tersebut, banyak para peternak yang tidak melanjutkan usahanya, sehingga muncullah ide dari salah satu pengelola peternakan, yaitu pengelola agrowisata Cibugari, untuk mendirikan kawasan destinasi wisata alam kandang sapi dengan nama Cibugari, atau kepanjangan dari Cibubur Garden Dairy. Selanjutnya, organisasi dan manajemen. Agrowisata Cibugari memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, yang sejajar dengan pembina dan juga penasehat, membawahi bendahara dan sekretaris, membawahi seksi bidang produksi, seksi bidang pemasaran, seksi bidang agrowisata, dan seksi bidang pengolahan. Selanjutnya, sumber daya perusahaan. Pertama ada sumber daya manusia. Karyawan pada agrowisata Cibugari berjumlah 12 orang yang merupakan lulusan dari SMP sampai dengan sarjana. Selanjutnya, sumber daya fisik. Perusahaan berdiri di lahan seluas 2.000 meter persegi, memiliki 3 unit kandang sapi, 1 kandang kambing dan domba, rumah tinggal pemilik, mobil pick-up, dan mesin dan peralatan. Selanjutnya, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan agrowisata Cibugari yang digunakan berasal dari modal pribadi dan juga modal pinjaman. Selanjutnya, unit bisnis, yaitu terdiri dari agrowisata, peternakan sapi perah, peternakan sapi potong, peternakan kambing dan domba, pengolahan dan penjualan produk. Yang keempat, kajian pengembangan bisnis. Diperoleh setelah menganalisis faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal diperoleh dari peluang. Yang pertama, lokasi usaha strategis, memiliki lahan kosong yang masih dapat dimanfaatkan, dan pemasaran online melalui media sosial, website, dan e-commerce. Selanjutnya, faktor internal berasal dari kekuatan. Yang pertama, gaya hidup praktis masyarakat meningkat, perkembangan teknologi dalam memproduksi dan memasarkan produk, dan sudah memiliki pepasok tetap. Setelah menganalisis faktor eksternal dan faktor internal, diperoleh strategi pendirian kafe yang dilanjutkan dengan menganalisis aspek non-finansial dan aspek finansial. Aspek non-finansial terdiri dari aspek produk, aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi,
aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Dan untuk metode analisis finansial terdiri dari break even point, proyeksi laba rugi, analisis cash flow, dan analisis switching value. Selanjutnya, perencanaan produk. Setelah melakukan survei menggunakan media Google Forms, diperoleh hasil survei yaitu sebanyak 83% orang menyukai susu aneka rasa dan 17% menyukai susu plain. Oleh karena itu, perencanaan produk yang direncanakan terdapat dari beberapa menu yang disajikan, yaitu susu aneka rasa, milkshake, yogurt, dan snack. Susu aneka rasa seperti rasa coklat, anggur, green tea, taro, red velvet, pisang, melon, vanila, dan durian. Dan untuk milkshake, terdapat rasa coklat, strawberry, vanila, green tea, dan red velvet. Untuk yogurt, terdapat rasa strawberry, anggur, mangga, pisang, leci, melon, dan durian. Dan untuk snacknya seperti roti bakar, pisang bakar, kentang goreng, dan chicken nugget. Selanjutnya, perencanaan pemasaran. Yang pertama ada STP yang terdiri dari segmentasi pasar atau segmentation berdasarkan geografis, yaitu untuk wilayah Jakarta Timur. Demografisnya yaitu remaja yang berusia 10-24 tahun. Berdasarkan psikografis yaitu remaja yang suka menikmati berbagai macam minuman olahan susu dengan berbagai rasa. Selanjutnya, pasar sasaran atau targeting. Target pasar yang dituju dari produk Cibugari Cafe ini adalah remaja di Jakarta Timur yang memiliki pola hidup praktis dan suka berkunjung ke kafe untuk menikmati berbagai macam olahan susu atau sekaligus berwisata. Selanjutnya ada posisi pasar atau positioning. Positioning yang ditetapkan oleh Cibugari Cafe ini yaitu suatu kedai susu yang menyediakan berbagai minuman olahan susu asli dari peternakannya langsung. Cibugari Cafe juga ingin memperkenalkan sebagai kedai susu dengan harga yang terjangkau, menu yang bervariasi, dan kafe yang unik. Bauran pemasaran 4P yang terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Yang pertama produk, yaitu minuman olahan susu dengan berbagai rasa, dan makanan pendamping seperti roti bakar, pisang bakar, kentang goreng, dan chicken nugget. Dan untuk selanjutnya price, susu sapi murni seharga Rp7.000, susu kambing murni seharga Rp11.000, susu aneka rasa seharga Rp12.000, milkshake seharga Rp13.000, yogurt seharga Rp10.000, dan makanan per porsinya Rp17.000. Selanjutnya, place. Lokasi usaha Cibugari Cafe direncanakan yaitu di lahan perusahaan yang masih tersedia, yaitu terletak di Jalan Peternakan Raya Blok C nomor 12, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Selanjutnya, promotion. Promosi yang dilakukan yaitu menggunakan media sosial Instagram dengan menggunakan fitur Instastory dan feeds yang menarik. Selanjutnya ada direct selling, yaitu layanan pesan antar online seperti bekerja sama dengan merchant GrabFood, GoFood, dan juga Shopee Food. Selanjutnya perencanaan produksi. Yang pertama ada kebutuhan peralatan, seperti blender, showcase, freezer, kompor gas, tabung gas, panci, spatula, gelas ukur, corong, saringan, gelas, piring, pisau, sendok, dan garpu, dan juga termos. Selanjutnya ada kebutuhan bahan baku seperti susu murni, susu kambing, gula pasir, es batu, bubuk perisa, buah pisang, selai, kentang, chicken nugget, keju, susu kental manis, mentega, saus sambal, mayonaise, minyak, roti tawar, botol plastik, cup, sedotan, spork, stiker label, box kertas, sabun cuci piring, super pel, tisu toilet, dan tisu makan. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi diperoleh dari hasil perhitungan eksponensial smoothing menggunakan konstanta 0,3, 0,4, dan 0,5. Hasil perhitungan yang saya gunakan yaitu perhitungan eksponensial smoothing menggunakan konstanta 0,5 karena memperoleh hasil MAPE yang paling kecil. Hasil MAPE atau
hasil rata-rata kesalahan presentasi yang paling kecil, sekitar 35,59% atau sekitar 0,36. Berdasarkan perhitungan exponential smoothing menggunakan konstanta 0,5, diperoleh hasil peramalan pada tahun 2021 sebanyak 102.139 liter atau per bulannya sebanyak 8.512 liter atau per harinya 284 liter. Kapasitas produksi Cibugari Cafe menetapkan 10% dari hasil produksi susu per harinya yaitu 28 liter. Produksi 28 liter susu dapat menghasilkan produk olahan susu dengan total kurang lebih 100 piece. Selanjutnya, proses produksi dimulai dari persiapan alat dan bahan, panci, spatula, sendok, bahan-bahan seperti gula, susu, bubuk perisa, dan lain-lain. Dan dilanjutkan dengan proses pasteurisasi susu, yaitu memasak susu hingga 63 derajat Celcius. Setelah susu masak, susu didiamkan selama 20 menit. Setelah didiamkan, dilanjutkan dengan pencampuran bahan baku, seperti mencampur bubuk perisa, gula, es batu, dan untuk milkshake ada tambahan ice cream. Selanjutnya, dilakukan pengemasan produk menggunakan cup plastik yang terdapat logo Cibugari Cafe. Selanjutnya, pemberian produk kepada konsumen. Penjadwalan produksi. Jadwal produksi di Cibugari Cafe dimulai pada pukul 6 pagi sampai jam 8 malam. Pada pukul 6 sampai 6.30 dilakukan pembelian bahan baku. Selanjutnya 6.30 sampai 7.30 kegiatannya proses pasteurisasi susu dan persiapan pembukaan kafe. Selanjutnya jam 7.30 sampai jam 8 istirahat dan jam 8 sampai jam 8 malam atau pukul 20.00 merupakan jam operasional Cibugari Cafe. Selanjutnya layout produksi. Berikut adalah layout dari Cibugari Cafe yang terdapat dapur, freezer, toilet, musola, dan juga meja dan kursi konsumen. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Dimulai dari planning. Cibugari Cafe ingin memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung dalam segala hal dan juga menjaga kualitas dan kebersihan produk, meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan dalam bekerja, serta bersikap profesional dan jujur dalam bekerja. Selanjutnya, organizing. Terdapat penambahan seksi bidang kafe pada struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada actuating, yaitu melakukan peningkatan kualitas sistem informasi seoptimal mungkin dengan cara pemimpin yang selalu mengarahkan dan memberikan motivasi dalam bekerja. Selanjutnya controlling, yaitu melakukan pengawasan secara rutin oleh pemilik dengan memonitor secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kinerja melalui data dan transaksi pada perusahaan setiap minggunya. Perencanaan sumber daya manusia. Kebutuhan tenaga kerja Cibugari Cafe itu terdiri dari manajer kafe 1 orang dan karyawan kafe sebanyak 3 orang. Untuk spesifikasi tenaga kerja yaitu laki-laki atau perempuan usia 18-25 tahun, pendidikan minimal SMA atau D3 atau S1, komunikatif, bertanggung jawab, jujur dan disiplin, terampil memasak dan memahami penggunaan sosial media. Perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi terdiri dari pemasok Cibugari Cafe, yaitu susu sapi murni berasal dari agrowisata Cibugari, susu kambing murni berasal dari agrowisata Cibugari, gula pasir pemasok pasar Munjul, bubuk perisa toko online Shopee, biang yogurt toko online Shopee, es batu berasal dari agen es batu kristal di Jakarta Timur, stiker label berasal dari toko printing di Jakarta Timur, dan botol plastik berasal dari pabrik botol plastik di Jakarta Timur. Perencanaan finansial, asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, umur bisnis diasumsikan selama 5 tahun berdasarkan umur ekonomis freezer. Yang kedua, kapasitas penjualan Cibugari Cafe berdasarkan perhitungan dalam perencanaan produksi, yaitu 100 piece per harinya. Ketiga, asumsi kenaikan
penerimaan dari tahun ketiga sampai tahun kelima sebesar 8,18%. Yang keempat, bunga pinjaman yang digunakan sebesar 7% yang berasal dari suku bunga pinjaman investasi Bank BRI. Yang kelima, modal yang digunakan sebesar Rp71.404.000 berasal dari modal pinjaman dari bank dan sebesar Rp107.106.000 berasal dari modal pribadi. Yang keenam, ada opportunity cost of capital sebesar 4,9%. Yang ketujuh, ada pajak penghasilan badan usaha yaitu sebesar 0,5%. Dan ke-8, nilai sisa barang investasi berlaku untuk beberapa barang saja yaitu 10% dari nilai beli barang tersebut. Selanjutnya, biaya investasi yang dikeluarkan sebesar Rp178.510.000, biaya tetap sebesar Rp284.197.819,05 per tahunnya, dan biaya variabel sebesar Rp1.118.000 per produksinya. Selanjutnya ada BEP unit dan BEP rupiah produk Cibugari Cafe. Yang pertama ada produk susu sapi murni dengan BEP unit per harinya 13 piece, susu kambing murni sebanyak 7 piece, susu aneka rasa 25 piece, milkshake 13 piece, yogurt 18 piece, roti bakar 20 piece, pisang bakar 6 piece, kentang goreng 5 piece, dan chicken nugget 5 piece. Dengan total BEP rupiah per harinya sebesar Rp1.400.952. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp11.558.132. Pada tahun kedua sebesar Rp32.266.091. Tahun ketiga sebesar Rp58.926.276. Tahun keempat sebesar Rp87.756.290. Tahun kelima sebesar Rp118.932.858. Kemudian dikenakan pajak sebesar 0,5% dan menghasilkan laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp11.500.341. Tahun kedua sebesar Rp32.104.760. Tahun ketiga sebesar Rp58.631.644. Tahun keempat sebesar Rp87.317.509. Tahun kelima sebesar Rp118.338.193. Ya, analisis kelayakan investasi. NPV dengan syarat lebih besar dari 0 diperoleh hasil Rp196.784.289 dengan keterangan layak. IRR dengan syarat lebih besar dari discount rate diperoleh hasil 58,76% dengan keterangan layak. Net BC dengan syarat lebih besar dari 1 diperoleh hasil 3,18 dengan keterangan layak. Gross BC dengan syarat lebih besar dari 1 diperoleh hasil 1,06 dengan keterangan layak. Dan payback period dengan syarat kurang dari umur bisnis diperoleh hasil selama 2 tahun 11 bulan dengan keterangan layak. Selanjutnya, analisis switching value. Yang pertama, kenaikan biaya variabel harga susu dengan presentasi 41,55% dengan NPV 0, IRR 3,5%, net BC 1, gross BC 1, dan payback period selama 5 tahun. Yang kedua, penurunan kapasitas produksi olahan susu dengan presentase 10,19%. Dengan NPV 0, IRR 3,5%, net BC 1, gross BC 1, dan payback period selama 5 tahun. Selanjutnya ada tahapan perencanaan bisnis. Rencana aktivitas pengembangan bisnis Cibugari Cafe dimulai dari perencanaan usaha, perizinan usaha, pembangunan kafe, perekrutan karyawan, pengadaan bahan baku, perlengkapan dan peralatan produksi, pelaksanaan produksi dan penjualan produk, dan evaluasi. Tahapan pengembangan bisnis ini menggunakan metode critical path method diperoleh hasil. Pendirian unit bisnis Cibugari Cafe ini memerlukan waktu selama 98 hari dengan hasil slack 0 yang berarti semua aktivitas tidak dapat didahului pengerjaannya dan harus dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan yaitu pendirian unit bisnis Cibugari Cafe pada agrowisata Cibugari. Pengembangan ini merupakan salah satu strategi SO di mana agrowisata Cibugari menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial, pengembangan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis Cibugari Cafe layak untuk dijalankan. Dan secara finansial telah dikaji menggunakan cash flow telah memenuhi kriteria kelayakan investasi. Selanjutnya ada saran. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan agrowisata Cibugari yaitu diharapkan perusahaan dapat mengimplementasikan ide pengembangan bisnis ini untuk menambah pendapatan perusahaan. Perusahaan agrowisata Cibugari harus memiliki antisipasi yang baik dalam menghadapi penurunan kapasitas produksi maupun kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan jumlah produksi agar tetap stabil dengan menyesuaikan kapasitas yang sudah ditentukan dan selalu melakukan inovasi agar bisnis bisa tetap berjalan. Terima kasih.